Baik, ya selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore, dan selamat malam buat adik-adik semua. Semoga kalian selalu sehat dan semangat untuk belajar. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang bab pertama, yaitu perpangkatan dan bentuk akar. Sebelum itu, Pak Brian akan menjelaskan petunjuk dalam mempelajari bahan ajar ini, yaitu kalian harus menyalin materi dan juga tugas pada bahan ajar ini di buku catatan kalian. Karena materi dan bahan ajar ini nanti akan dikumpulkan kembali ketika kalian selesai mengerjakan tugas. Silakan tulis nama, kelas, dan nomor urut di absen kalian di sini. Oke, untuk bab yang pertama, perpangkatan dan bentuk akar, itu kompetensi dasarnya 3.1, menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat dan bilangan rasional, dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. Lalu untuk KD 4 atau keterampilannya, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. Oke. Untuk minggu yang pertama, kita akan belajar tentang konsep perpangkatan. Apa sih yang dimaksud dengan perpangkatan? Di perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan. Dalam bentuk umumnya, itu A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A kali A sebanyak N kali. Dengan N itu adalah bilangan bulat 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Contoh, 3 dipangkatkan 5 artinya 3 dikali 3 dikali 3 kali 3 dikali 3 sebanyak 5 kali. Hasilnya berapa? Tinggal kita kalikan saja. 3 dikali 3 9, dikali 3 27, dikali 3 lagi 81, dikali 3 lagi 243. Nah, di dalam perpangkatan ada istilah yang harus kalian ketahui. Yang pertama, contoh pada 3 pangkat 5, angka 3 itu biasa disebut sebagai bilangan pokok atau basis. Dan angka 5 itu biasa disebut sebagai bilangan pangkat atau eksponen. Nah, kita akan masuk yang berikut, yaitu menyatakan bentuk pangkat ke bentuk perkalian berulang. Misalkan ada pangkat bilangan berpangkat 5 pangkat 4, maka perkalian berulangnya menjadi 5 dikali 5 sebanyak berapa kali? Sebanyak pangkatnya ada 4, berarti 5 dikali 5 sebanyak 4 kali. Hasilnya berapa? Tinggal dikali. Sebanyak 4 kali, maka hasilnya 625. Yang kedua, minus 2 pangkat 3. Perhatikan di sini minus 2 dipangkatkan 3 artinya kita kali sebanyak 3 kali bilangan minus 2. Minus 2 dikali minus 2 hasilnya positif 4, dan positif 4 dikali minus 2 hasilnya minus 8 ya. Nah, yang ketiga, perhatikan yang ketiga, hati-hati. Yang ketiga ini yang dipangkatkan itu hanya yang di dalam kurung, artinya hanya bilangan 1/2. Minusnya ada di luar kurung, sehingga kalau dinyatakan dalam bentuk perkalian berulang, minusnya di luar kurung, yang diulang cuma hanya bilangan pecahannya 1/2 dikali 1/2 sebanyak 4 kali. Hasilnya 1 dikali 1 dikali 1 dikali 1 1, 2 dikali 2 4, kali 2 8, kali 2 lagi 16. Maka hasilnya minus 16 karena minusnya ada di luar kurung. Nah, sekarang yang berikut. Berikut adalah menyatakan bentuk perkalian berulang ke dalam bentuk pangkat. Kalau yang ini kebalikan dari yang tadi. Seperti kita lihat, minus 2 dikali minus 2 dikali minus 2. Maka ada berapa banyak kali? Sebanyak 3 kali. Maka hasilnya minus 2 dipangkatkan 3. Nah, yang berikut minus 2/5 dikali minus 2/5 dikali minus 2/5. Karena minusnya ada di dalam kurung, maka minusnya juga dipangkatkan sehingga menjadi minus 2/5 dipangkatkan 3. B dikali B dikali B dikali B sebanyak 4 kali. Maka bentuk pangkatnya adalah B pangkat 4.
ini minus dalam kurung 2/3 dikali sebanyak 3 kali. Maka hasilnya adalah minus di dalam kurung. Karena yang berulang cuma 2/3, maka 2/3 dipangkatkan 3. Oke, bagaimana? Gampang kan? Nah, yang berikut kita akan menyelesaikan masalah yang terkait dengan konsep pangkat. Contoh, bagaimana kita mau menyatakan bilangan berikut dalam perpangkatan berbasis 2. Ingat, tadi di depan kita sudah belajar basis adalah bilangan pokok. Artinya, kita mau berubah 16 ke dalam bilangan berpangkat yang pokoknya adalah 2. Sehingga tinggal kita lihat 16, maka itu 2 dikali 2 sampai berapa kali yang hasilnya mendapatkan 16. 2 tinggal kita coba-coba saja. 2 dikali 2 4, dikali 2 8, dikali 2 16. Maka ada 4 kali. Maka hasilnya adalah bilangan berpangkat yang berbasis 2, yaitu 2/4. Nah, yang berikut, nyatakan bilangan berikut dalam perpangkatan berbasis 10. Maka karena 100.000, maka kita coba 10 dikali 10, 100 dikali 10, 1000 dikali 10 lagi 10.000 dikali 10 lagi 100.000. Maka hasilnya sama. Karena ada 10-nya ada 5, maka hasilnya 10 dipangkatkan 5. Oke. Nah, berdasarkan contoh-contoh yang sudah diberikan, sekarang tugas kalian adalah menyelesaikan soal-soal berikut ini di dalam lembar jawaban yang sudah lembar soal ini. Oke, selain itu kalian harus menyalinnya di buku catatan kalian. Nomor 1, A. Nyatakan bentuk berikut dalam perkalian berulang, lalu tentukan hasilnya. 5/5 berulang, perkalian berulangnya berapa, hasilnya berapa, dan seterusnya. Begitu juga nomor yang B, itu kalian sebaliknya, dari perkalian berulang kalian nyatakan dalam bentuk perpangkatan, lalu hitung hasilnya. Dan yang C dan D, C itu nyatakan bilangan 125 dalam perpangkatan yang bilangan pokoknya adalah 5. Sehingga kalian bisa coba 5 dikali 5 sampai berapa kali yang hasilnya 125. Dan nyatakan bilangan berikut dalam perpangkatan berbasis 3. Berarti 3 dikali 3 sampai berapa kali yang hasilnya 81. Oke, selamat bekerja, tetap jaga kesehatan, dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam.